A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya ghafur rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali hari ini kita berjumpa di channel YouTube ya iDream TV dalam program Keluarga Muslim ya, di mana kita akan belajar bagaimana cara meningkatkan kualitas ketentraman ya dan kebaikan di dalam rumah tangga kita agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Dan tidak lupa kita baca salat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima ya salat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Keluarga Muslim kali ini saya akan mengangkat satu tema yang tentunya ini menjadi challenge ya, tantangan tersendiri bagi kita para ayah terutama ya, yaitu mendekatkan keluarga dengan masjid. Nah, ya. Kenapa tema ini penting? Ya, karena seorang muslim sejatinya tidak bisa dijauhkan dari masjid. Nah, ya. Paling tidak dia harus tahu yang namanya Masjidil Haram. Nah, ya. Ya, di Mekah sana gitu ya. Oke lah, di negara dia nggak punya masjid gitu ya. Tapi dia harus tahu ya bahwa di Arab Saudi sana ada satu tempat yang disebut dengan Masjidil Haram. Ya. Paling minim itulah. Tambah lagi ya dia tahu ada Masjid Nabawi. Tambah lagi ada Masjidil Aqsa. Ya, yang begitu ya, kadang di negara-negara yang mayoritas muslim ya sahabat tadi bangun masjid itu nggak mudah ya. Nggak seperti di Indonesia ya. Kadang kita di Indonesia jarak hanya 100 meter aja ada masjid, ada musola ya. Kalau di negara-negara yang non muslim ya seperti Jepang ya, kemudian Eropa, Amerika, ya, Australia, membangun masjid itu ya perlu effort ya atau perjuangan yang besar. Bahkan ada yang memang satu kawasan asli nggak ada masjid. Nah, gimana Jumatannya coba gitu ya. Padahal ada muslim ya gitu ya. Lalu kalau di kutub sana ya, negara-negara kutub nggak ada masjid itu ya. Walaupun ada masjid ya nggak kayak kita ya, jarak sekilo 2 kilo, jaraknya mungkin sekian belas kilo berada masjid gitu ya. Ya repot juga itu. Tetapi namanya seorang muslim ya harus dekat dengan yang namanya masjid. Kenapa? Karena masjid ini ya, dalam satu
keterangan ya di dalam Al-Quran ya, bahkan di dalam hadis juga ditegaskan menjadi indikasi atau indikator ya, kekokohan iman seseorang. Ya. Jadi kokoh nggak kokoh iman orang itu ya, seorang mukmin itu bisa dilihat dari bagaimana interaksi dia dengan masjid. Di mana di dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah At-Taubah ya, surah yang ke-9 ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18, innama ya'muru masjidallah, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari akhiratnya. Wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah, dan mereka tetap mendirikan wa aqama shalah, mereka tetap mendirikan salat, wa ataz zakah, dan juga membayar zakat, wa lam yakhsha illallah, dan mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka merekalah ya, yang termasuk ya, ke dalam golongan orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ya, berbicara konteks kita sebagai keluarga muslim ya, di mana keluarga muslim itu ya adalah orang-orang yang di dalamnya memiliki ketangguhan iman ya, memiliki kekuatan iman yang mantap. Nah, salah satu ciri atau indikator dari kekuatan ya, ketangguhan iman itu ya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini ya, adalah kemampuannya ya, atau kepeduliannya terhadap masjid. Ya. Karena orang-orang yang tidak memiliki iman yang kokoh ya, tidak akan sanggup kemudian untuk memakmurkan masjid. Ya'muru masajid Allah ya, memakmurkan masjid. Jadi orang yang bisa memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah ya, tetap mendirikan sholat dan tetap membayar zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis tersebut ya, kalau ayat tersebut ya berdasarkan asbabun nuzulnya, dalam satu hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ada yang menyebutkan ya bahwa ini ada di dalam kitab hadis Imam At-Tirmizi ya, Ibnu Majah, Imam Ahmad juga ada ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman ya, jika engkau melihat seorang hamba yang selalu mengunjungi masjid, maka persaksikanlah keimanannya ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW membaca surah At-Taubah ayat yang ke-18 tadi ya, innama ya'muru masjidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah ya, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin ya. Jadi salah satu ciri kekuatan iman seseorang adalah ya, mereka yang senantiasa ya, terpaut ya, dengan masjid. Ya, kalau di sini sebutnya mendatangi masjid ya, mengunjungi masjid. Atau bahasa mudahnya dia punya kepedulian terhadap masjid. Ya. Masjid yang mungkin ya ada di sekitar lingkungan dia yang dekat, atau masjid-masjid yang jauh. Ya. Karena dalam satu hadis ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, dia dalam satu hadis ya Rasulullah SAW mengatakan ya, ini bagaimana ya dampak luar biasa kepedulian kita terhadap masjid ya. Dalam satu hadis disebutkan sab'atu yudhilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilaluh illa ziluluh ya. Sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ya. Ada 7 ya, golongan manusia kata Rasulullah SAW ya,
yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, pada hari di mana tidak ada naungan atau perlindungan, atap-atap yang melindungi gitu kan, kecuali naungan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 ya. Salah satunya adalah warajulun ya qalbuhu mu'allakun fil masajid ya. Yaitu laki-laki ya disikan diwakili ya, perempuan juga sama. Laki-laki yang hatinya ya, seorang hamba yang hatinya terikat dengan masjid, terpaut dengan masjid. Jadi kepedulian kita terhadap masjid ya, ini akan menjadi indikasi kekuatan iman kita, menjadi indikasi kesalehan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian ya, salah satu upaya kita untuk mewujudkan ya anak-anak kita, ya, keluarga kita ya, dengan kekuatan iman, ketangguhan iman ini adalah dengan ya, mengaktifkan ya rasa peduli kita ya di dalam keluarga kita terhadap masjid ya. Artinya apa? Ya, kita tingkatkan keterpautan keluarga kita dengan masjid. Apalagi rumahnya nggak jauh ya dari masjid misalnya ya. Hanya jarak 100 meter paling jauh misalnya. Atau bahkan mungkin bertetangga dengan masjid ya. Maka disinilah ya momen penting bagi kepala keluarga, ya, bagi ibu untuk kemudian peduli ya dengan masjid, care. Ya. Kalau ayahnya ya, aktif mungkin di situ azannya, sholat 5 waktunya, qomatnya, gitu ya. Kemudian kalau ibu ya peduli dengan kebersihannya, gitu kan. Dilihat sama anak itu. Ya. Ya, bapaknya asal azan, kalau lagi di rumah ya dia ke masjid. Ya. Kemudian ibunya ya, aktivitasnya kalau ada majelis taklim ya dia ke masjid ya. Kalau nggak ada kegiatan apa dia pastiin masjid itu bersih ya. Dia yang nyapu, dia ngepel, kan ada juga ya masjid-masjid yang kadang nggak ada marbot ya. Kalau di Madura itu ya umum ya, orang-orang kalau udah punya duit banyak ya, jadi orang kaya di sana, di depan rumahnya masih ada langgar, ada musola ya untuk dia sholat gitu kan. Bikin bagus-bagus, jadi banyak ya. Dimakmurkan itu ya. Dimakmurkan dengan agenda-agenda ibadah ya, dari mulai sholat wajibnya, kajian-kajiannya, i'tikafnya ya. Apalagi sekarang nih ya menjelang bulan suci Ramadan atau sudah masuk bulan Ramadan, maka semangat untuk memakmurkan masjid ya semakin kita perkuatkan lagi di dalam diri anak-anak kita. Sehingga sampai nanti anak-anak kita, ya, keluarga kita punya kerinduan kepada Masjidil Haram. Betul-betul ingin menziarahi ya, Masjidil Haram bersama dengan keluarga. Ini saya rasa menjadi cita-cita umum ya keluarga muslim di Indonesia, ya, ingin berziarah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjid Kuba itu ya, bersama dengan keluarga. Ya, dengan anak, ya dengan anak, istri, orang tua, yang mertua, dengan dengan cucu kalau ada itu. Ingin gitu kan, menghadap langsung ke Baitullah bersama dengan keluarga besar, satu rombongan. Ini menjadi mimpi banyak keluarga-keluarga muslim. Nah modalnya, ya modal untuk itu adalah ayo sama-sama kita berjuang untuk memakmurkan masjid yang ada di sekitar kita. Ya, kita tingkatkan kepedulian keluarga kita, ya dari mulai diri kita, istri kita, anak-anak kita. Kalau ada mertua, ada orang tua juga kita ajak ya, untuk sama-sama kemudian memakmurkan masjid yang diamanahkan ya keberadaan itu. Syukur-syukur aktiflah jadi pengurus masjid gitu ya. Ya, saya berapa periode ya sampai sekarang juga masih ya. Kemudian terlibat sebagai DKM gitu ya. Sehingga kalau ada apa-apa kita nggak ada kegiatan ya kita aktif ya, terjun ya bersama dengan tetangga-tetangga kita. Dan itu tentu akan dilihat oleh anak-anak kita ya. Jadi ini tentu menjadi satu modal yang utama gitu kan. Nah di satu sisi ya begitu, ini juga harus menjadi strategi tersendiri bagi kita para pengurus masjid ya,
untuk kemudian bagaimana caranya ya agar masjid-masjid yang ada ini ya, menjadi masjid yang ramah dengan keluarga, begitu ya. Kadang-kadang ada masjid yang tidak ramah dengan anak, ya, tidak ramah dengan lansia, tidak ramah dengan disabilitas, pakai tangganya tinggi, orang yang disable ini agak susah naik. Dan ini harus jadi pemikiran juga ini. Bagaimana kira-kira bangun masjid, bangun musola, bangun langgar, tapi kemudian ramah, ya, ramah keluarga, ya, ramah untuk anak, ya, ramah untuk ibu menyusui. Kadang-kadang kan ibu menyusui juga bingung ya, menyusuin anaknya gimana? Gak ada ruangan terpisah. Ramah remaja gitu ya. Gak apa-apa di sekitar masjid ada kafe. Ya, diurus oleh masjid begitu kan. Ya, tentu kalau beda kan kualitas kafe yang ada dekat masjid dengan kafe yang ada di luar. Ya, kalau kafe dekat masjid begitu azan tutup dulu, ayo kita sholat. Ya, begitu buka, ya diisinya bukan dengan nyanyian-nyanyian, diisi dengan murotal, diisi dengan salawat, diisi dengan suara-suara kajian. Jadi orang sambil makan, ngopi, ngeteh, ya dengerin ceramah, ya, atau dengerin tilawah. Nah, bagus itu kan. Nah, kalau yang umum sekarang ini banyak masjid yang ada klinik ya. Itu ada warung sembakonya. Nah, ya nggak apa-apa ya, dimanfaatkan, dimaksimalkan. Sehingga kemudian ya banyak keluarga-keluarga muslim yang kemudian hatinya terpaut untuk memakmurkan masjid. Jangan sampai justru masjid menjadi tempat ya, yang kemudian ya tidak disukai oleh keluarga-keluarga muslim yang ada di sekitarnya. Ini harus menjadi perhatian para pengurus masjid. Karena kalau sampai itu terjadi sangat disayangkan. Makanya sebetulnya program masjid itu tidak hanya sebatas sholat rawatib misalnya ya, tapi juga harus dikembangkan kepada fungsi-fungsi sosial. Ya. Ada satu masjid ya kalau di Jogja itu yang sangat fenomenal ya, DKM-nya ya, dan sekarang menjadi rujukan ya bagi para pengurus masjid ya di banyak wilayah ya di Nusantara. Itu Masjid Jogokarian ya. Karena programnya tidak hanya program ibadah ya, tapi juga program sosialnya kencang. Ya, kabarnya di sana itu kalau hilang sendal diganti sendal yang baru. Ya, sehingga orang tenang gitu kan. Bahkan sekarang nih kalau di bulan Ramadan itu ada di halaman masjidnya dibuat gerai-gerai jajanan ya, yang dikolaborasikan ya dengan berbagai pihak yang pada akhirnya kemudian memakmurkan masjid. Subuhnya rame gitu ya. Ini kemudian juga harus menjadi pertimbangan ya para pengurus masjid. Tidak dikunci. Ya memang kadang-kadang persoalannya bikin kadang-kadang nggak dikunci nanti ada maling. Ya maling karena masjidnya sepi gitu. Coba masjidnya rame gitu ya. Nggak ada maling yang berani karena sepi makanya maling tuh berani gitu. Jadi buat masjid-masjid yang merasa nggak aman gitu ya, ada aja kemalingan gitu kan. Ini strateginya bukan dikunci, tapi bagaimana kemudian dari jam ke jam, dari hari ke hari ada kegiatan di masjid. Ya, jadi nunggu waktu sholat itu ada kegiatan setiap harinya, nggak akan ada maling yang berani. Ya, masjidnya rame, ini musola masjidnya sepi, ya kotak amalnya kelihatan duitnya banyak, ini diincar, gitu kan. Dipikirkan ini ya. Bagaimana kemudian kegiatannya dari jam ke jam, dari hari ke hari itu senantiasa ada, full. Dari mana duitnya? Itu mintalah ya kepada Allah. Ya Allah kan maha kaya itu. Ya dibuatlah strategi gimana caranya. Ya. Masjid Jogokarian tuh ya, contohnya ini nggak pernah kekurangan dana. Itu ya. Ya, sebetulnya sama, masjid-masjid lain juga sama, bisa itu. Cuman kadang-kadang jadi persoalan itu ya, adanya ketidak kompakan ya,
antara pengurus masjid ya dengan warga. Ya, kadang-kadang pengurus masjidnya berbeda aliran fikih ya, tidak sesuai dengan aliran fikih yang ada di komunitasnya. Ini juga jadi persoalan ya. Maka yang ideal sebetulnya masjid jangan terafiliasi dengan satu pemahaman fikih gitu ya, tapi terbukalah ya untuk semua aliran pemahaman fikih. Yang diundang juga jangan ustadz kelompok tertentu saja ya, tapi di banyak kelompok gitu. Nah, sehingga kemudian semuanya merasa memiliki masjid ya. Salat subuh ya jangan hanya pakai satu mazhab fikih ya. Ya, biarkan imam yang menentukan. Kalau imamnya mazhab Syafi'i dia mau kunut, biarin aja di kunut ya, amin aja yang di belakang kan begitu. Jangan kemudian ya merasa terhina gitu ya, mengikuti bacaan kunut imam. Ini yang kayak gini nih aneh bagi saya gitu kan. Yang merasa melakukan perbuatan yang besar, dosa besar, bid'ah ya. Nah, ini udah nggak relevan zaman sekarang itu. Ya. Imam Syafi'i aja begitu ya, dengan Imam murid beliau Imam Hambali ya. Imam Hambali kalau bermakmum di belakang Imam Syafi'i ya, dia mengaminkan kunut Imam Syafi'i gitu kan. Dan ketika dia bermakmum dengan Imam Hambali ya beliau tidak baca kunut ya biasa aja, dan tidak merasa juga sholatnya tidak sah gitu kan. Nah, ini kadang-kadang yang kayak gini-gini yang membuat kemudian masjid jadi sepi gitu ya. Nah, yang diundang ustadznya itu aja ya, grupnya dia ya, grup kita nggak diundang, akhirnya ya begitu ya. Nggak bisa maksimal ya. Undanglah ya berbagai macam kan, dalam sepekan itu kan ada 7 hari, bagi-bagilah ya harinya ya, bagi-bagi jamnya, pagi ustadz ini ya, sorenya ustadz dari mana gitu kan. Nah, sehingga masjid menjadi masjid semua untuk semua ya, bukan masjid untuk satu kelompok saja. Ya. Kadang-kadang yang lucunya ya orang situ nggak ke masjid, orang dari mana-mana ke masjid itu karena ngejar ustadznya. Ada yang begitu tuh modelnya. Ya, ustadznya punya jamaah loyal ya dari jauh-jauh gitu kan, diundang pengajian di masjid ini, tapi warganya nggak cocok gitu kan, yang cocok hanya beberapa pengurusnya aja gitu. Nanti yang ngisi orang-orang dari luar, nah ini kan agak aneh gitu. Jadi pengurus masjid harus peka agar kemudian keluarga-keluarga muslim ini bisa semakin dekat. Ya, kalau keluarga-keluarga muslim ini dekat dengan masjid, hatinya terpaut dengan masjid, maka insya Allah ya akan lahirlah ya keluarga-keluarga yang sakinah, keluarga-keluarga yang tentram, sehingga komunitas itu menjadi komunitas yang tentram. Jadi kalau berbicara komunitas gitu kan, ya di RT, di RW kan kita maunya tentram, damai, aman. Ya, kalau pemerintah maunya bersatu, toleransi. Ya, itu tidak akan terwujud kalau kemudian kita tidak bisa membangun itu mulai dari keluarga. Dan salah satu ya kekuatan atau rahasia dari membangun itu adalah mendekatkan ya keluarga-keluarga muslim ini dengan masjid. Ya. Hati mereka terpaut dengan masjid. Ada program buat anak, ada program buat ayah, suami, ada program buat ibu, ya, ibu-ibunya, ada program buat remaja-remajanya, ya, ada program buat PRT mungkin ya, para pembantu atau asisten rumah tangga, ada program untuk lansianya, itu kan, sehingga yang isi lansia semua, itu kan. Ya, masing-masing punya merasa terpaut dengan masjid itu karena diberikan kegiatan. Ya memang secara teori ya mudah mengucapkan ya, tapi ketika melaksanakan ya memang penuh tantangan. Inilah jihad kita. Ya. Jihad kita itu di sini. Ya, bagaimana mewujudkan itu. Ya. Masalah hasil serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tekad kita bagaimana kita bisa menerima itu. Ya di Masjidil Haram sekalipun pengurusnya adalah syekh-syekh ya yang bermazhab Hambali ya, ya. Tapi mereka kan tidak melarang orang-orang di luar mazhab itu untuk beribadah, datang. Ya, silakan ya tidak ada larangan ya. Ya, beribadah sama-sama gitu kan. Ya, jangan ada anti-antian. Nah, ya. Anti dengan mazhab ini, anti dengan mazhab ini. Sama-sama sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka bertolak ansur di sini adalah menjadi kemestian.
Ya mudah-mudahan ya masjid-masjid yang ada di tempat sahabat iDream adalah masjid-masjid yang bersahabat ya, yang ramah dengan keluarga-keluarga di lingkungan kita, sehingga kemudian ya keterpautan keluarga-keluarga muslim ini semakin kuat dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan hindarilah ya adanya apa yang disebut sebagai masjid dirar ya, masjid yang membahayakan, di mana masjid ya dibangun untuk membuat perpecahan dan fitnah di antara kaum muslimin. Ada yang begini, ada ya. Nah, ini kalau ada kita perbaiki ya, jangan sampai itu ada di lingkungan kita. Ya. Demikian sahabat iDream yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.